Mari kita bersama-sama membaca, bersama-sama kita membaca bagian ini dengan pelan-pelan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan, membaca bagian firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara, berdasarkan statistik di dalam tahun 23 ini, sepanjang tahun 2022 terjadi kenaikan sekitar 15% angka perceraian di dalam keluarga. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 itu sekitar 447 sekian kasus perceraian. Tetapi saudara di tahun 22 itu menjadi 516 sekian kasus perceraian. Ini belum nanti akan sampai akhir ini belum keluar tentu datanya, yaitu angka-angka perceraian. Tapi saudara di sisi lain kalau saudara memperhatikan ya, ada kenakalan anak-anak remaja yang cukup membuat kita miris karena kenakalan anak-anak remaja zaman sekarang itu berbeda dengan kenakalan remaja zamannya saya. Saya dulu remaja nakalnya paling suka mencuri mangganya orang, pepayanya orang. Tapi mencuri bukan satu keranjang ya. Mencuri cuma satu mangga atau satu pepaya milik orang, lalu kemudian dirujak rame-rame dengan yang nyuri gitu loh. Kita nggak pernah ngambil sampai sekeranjang, nggak pernah. Tapi itu memang dosa, tetap mencuri juga namanya dosa. Tapi yang memprihatinkan zaman sekarang kalau saudara memperhatikan bagaimana anak-anak remaja kriminalitasnya itu luar biasa. Mereka sadis loh. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bagi saya miris ya. Belum lagi kalau saudara melihat membaca data-data tentang perilaku tentang dunia remaja pada saat hari ini saudara. Kasus-kasus misalnya hamil di luar nikah, kasus-kasus narkoba itu cukup marak. Cuma memang kita mungkin karena skip ya, lebih banyak kita nggak memperhatikan yang begitu-begitu. Tapi saudara angka-angka ini sesungguhnya terus melonjak. Kenapa saudara angka-angka ini melonjak? Saudara mau tidak mau seringkali kita akan menyalahkan keadaan. Kita selalu menyalahkan kondisi ini kepada yang namanya itu temennya itu nggak benar. Itu pergaulannya. Saudara lupa bahwa terjadinya banyak kemudian kasus perceraian. Kasus kenakalan anak-anak remaja terjadi karena ada andil dari orang tua. Ada andil dari yang namanya keluarga. Di dalam keluarga sedang mengalami yang namanya disharmoni. Ketika relasi di dalam anggota keluarga itu mulai renggang ya. Dan kemudian menjadi dingin, dipastikan keluarga itu akan mengalami banyak persoalan yang akan berujung kepada kehancuran. Saudara, namanya relasi di dalam kehidupan manusia itu adalah sebuah kebutuhan dasar karena kita memang adalah makhluk yang disebut makhluk sosial. Kita tidak bisa lepas dari orang lain karena satu dengan yang lainnya bisa saling menolong, saling membantu. Karena itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan juga untuk mencintai. Tapi saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan, di dalam relasi itulah kebutuhan dasar manusia itu mulai terpenuhi. Dan dapat dikatakan bahwa relasi itu akan menjadi sebuah pondasi agar keluarga ini bisa terbangun dengan kuat, terbangun dengan kokoh. Saudara, relasi yang sehat itu akan menumbuhkan yang namanya respect. Relasi yang sehat itu akan menumbuhkan yang namanya pengertian satu sama lain.
Demikian juga saudara, relasi yang sehat itu akan menguatkan satu dengan yang lain. Dalam beberapa kali saya itu diundang oleh pasangan-pasangan dalam satu acara, misalnya ngobrol bareng dengan pasangan-pasangan. Yang hadir memang pasangan-pasangan cukup banyak gitu ya. Saya seringkali diajak untuk sharing dan ngobrol, menyampaikan sebuah materi. Saudara, demikian juga saya sering juga dimintai untuk membimbing mereka-mereka yang belum menikah, istilahnya di dalam pranikah, begitu ya, yang belum menikah, pranikah. Nah, ada assessment yang boleh saya pakai untuk saya boleh melihat tentang kehidupan mereka. Jadi yang menarik saudara, sampai selama ini apa yang saya amati berdasarkan kenyataan gitu ya, kenyataan. Pasangan-pasangan yang belum menikah, yang akan menikah, yang sudah mendekati hari pernikahan gitu ya. Hasilnya di dalam relasi hubungan mereka itu perfect. Perfect saudara. Relasinya bagus banget. Luar biasa. Pasangan-pasangan ini belum menikah. Wow, luar biasa. Saudara, tapi yang mengejutkan bagi saya. Dan memang juga ya demikian. Dan belum terpatahkan rekornya sampai saat ini. Yang sudah menikah di atas 10 tahun, ke atas ya. 90% relasinya kacau dan buruk. Saudara, mereka tinggal serumah, mereka tinggal seatap, mereka sama-sama pergi ke gereja. Tapi saudara, relasinya itu seperti Tom and Jerry. Ribut setiap hari. Bahkan saudara, beberapa kasus saya menemukan di dalam bimbingan Pak Sutri yang sudah menikah di atas 10 tahun saudara. Relasinya itu sangat-sangat buruk saudara. Sangat buruk. Ini bukan kacamata seakan-akan saya melihat wah punya terawangan ya keluarga ini bahagia, keluarga ini harmonis. Enggak saudara. Saya berdasarkan angka, survei, data. Dan ketika saya ngobrol, benarkah jawabanmu? Iya. Rasanya kami ini perlu dikonseling ya Pak ya. Sampai demikian ngomong. Karena memang kami harus mengakui, kami ke gereja ya jaim aja Pak. Tapi relasi kami sudah buruk. Lalu saya akan tanya, bagaimana dengan anak-anak? Sama juga, anak-anak susah diatur. Tidak dengerin kita. Saudara, bagaimana mungkin seorang anak kemudian saudara bisa menjadi anak yang baik kalau kemudian cerminan dan teladan dari orang tuanya yang selama ini mereka lihat adalah keluarga Tom and Jerry. Bagaimana mungkin saudara anak-anak itu kemudian memiliki satu gambaran keluarga. Sementara gambaran image mereka melihat adalah dari drakor. Yang opahnya ganteng saudara. Tapi enggak semuanya ganteng dan cantik bukan. Saudara hanya melihat episode yang sepotong. Tapi realita kenyataan dalam keluarga tidak demikian. Ketika satu pribadi di dalam keluarga itu mulai kehilangan respek. Kehilangan yang namanya perhatian, cinta, kasih yang mula-mula. Kasih Kalvari itu saya pastikan keluarga itu sedang menuju kepada kehancuran. Walaupun masih tinggal di atas satu bangunan. Saudara-saudaraku, relasi yang sehat itu adalah relasi yang harus dimulai dari Allah. Relasi yang sehat itu adalah didasarkan kepada anugerah Allah yang sudah memberikan pemulihan relasi terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, kasih dan pengorbanan Yesus Kristus adalah dasar yang kuat untuk kita boleh membangun kembali relasi kita yang sudah buruk. Seringkali orang berkata, ya sudahlah Pak, mau diapain, kita mau cerai, mau pisah-pisah juga sudah tua gini, mau apa lagi. Ya udahlah begini saja.
Saya selalu mengatakan tidak ada kata terlambat ketika kita kembali kepada panggilan kita mula-mula. Pada waktu kita datang ke altar, pada waktu kita mengucapkan janji nikah, pada waktu kita memiliki sebuah komitmen, membangun sebuah komitmen. Bagi saya tidak ada kata terlambat ketika kita kembali memulai di dalam Kristus Yesus. Karena dengan kita kembali kepada anugerah Yesus Kristus, maka disinilah saudara kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Ini mungkin seperti abstrak, tetapi saya mau tunjukkan saudara. Bagaimana sebetulnya melalui gambar ini di dalam Kolose 3 secara jelas dikatakan saudara. Hubungan relasi antara suami, istri, anak, dan others, orang lain itu saya mengatakan itu pegawai, atau mungkin asisten rumah tangga kita, atau mungkin ada orang-orang yang ada di rumah kita, saudara. Siapapun itu, semuanya saudara harus didasarkan kepada yang namanya Injil kasih karunia Kristus. Bagaimana seorang istri kemudian dikatakan di sana tunduk kepada suami, seorang suami kemudian harus mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar. Kita mengatakan berlaku kasar seringkali mungkin itu KDRT. Tempeleng ataupun apa. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa berlaku kasar itu juga bisa dengan kata-kata kita? Pernahkah kita memikirkan bahwa berlaku kasar kepada pasangan kita itu adalah melalui sikap kita, gerak-gerik kita, tindakan kita? Saudara-saudara, kemudian dikatakan anak-anak harus menghormati orang tua dalam segala hal. Semua didasarkan kepada kasih karunia Tuhan karena masing-masing pribadi adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kemudian saudara, yang menarik adalah di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya sejajarkan posisi gambarnya. Karena kita pernah membahas bagaimana seringkali orang tua ternyata memberikan kepahitan di hati anak-anak. Saya pernah membahas bagian ini bagaimana anak-anak itu memiliki cangkang kemarahan akibat daripada perlakuan orang tua, sikap orang tua kepada anak-anaknya. Tanpa mereka sadari saudara, anak-anak ini dididik sedemikian rupa, tetapi orang tua tidak pernah mendidik di dalam kebenaran. Yang dididik adalah ajaran nasihat dan petuah, tetapi tidak ada kebenaran firman. Bahkan kemudian perilaku daripada orang tua sendiri tidak menjadi contoh dan teladan, maka anak-anak ini tersakiti dan kemudian menjadi sebuah cangkang di dalam kehidupan mereka. Saudara mungkin tanya, Pak, ngada-ngada ya? Enggak. Itu ada Pak Nyoman, ada Bu Ade. Mereka yang menangani PMC. Saya sering juga diminta untuk membantu dan membacakan assessment. Dan saya menemukan rata-rata anak-anak yang akan menikah mempunyai cangkang kepahitan dengan orang tua. Sekali lagi, ini masalah serius saudara. Banyak anak-anak itu tidak bahagia di dalam kehidupan keluarga mereka. Walaupun saya melihat secara kasat mata dipenuhi saudara. Mungkin dengan uang yang banyak, mungkin juga dengan fasilitas yang banyak, dipermudah semuanya. Tetapi ada anak-anak yang ternyata tidak bahagia di dalam rumahnya. Saudara, ini fakta. Ini sebuah kenyataan. Jangan dibilang anakku baik, kita keluarga baik. Saudara, mungkin penilaian saudara baik-baik dalam hal apa. Tapi kalau tidak ada sebuah keteladanan, engkau sedang membuat cangkang kemarahan, kepahitan dari anak-anakmu. Dan bagi pengerja-pengerja apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang pegawai, pekerja menaati pimpinan dalam segala hal. Bukan hanya kalau orang itu ada, tapi dikatakan taatlah. Walaupun orang itu gak ada, karena kamu melakukan itu untuk Tuhan. Lihat saudara, lihat konsep yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Bagaimana perspektif Injil itu dihadirkan di dalam sebuah keluarga. Perhatian Rasul Paulus saudara-saudara, memang pada waktu itu bukan sekedar memberikan sebuah nasihat, petuah, yang kemudian sama dengan kehidupan orang-orang atau keluarga-keluarga pada waktu itu. Beda saudara.
Paulus tidak sedang menasehati jemaat atau memberikan sebuah orasi yang sama diajarkan oleh agama-agama lain pada waktu itu di zamannya. Tidak. Tetapi Rasul Paulus, saudara-saudara, menjelaskan dalam bagian ini adalah berkenaan dengan Injil. Mengkaitkan semua tanggung jawab, sekali lagi, mengaitkan semua tanggung jawab di dalam keluarga itu, di dalam Injil Kristus. Saudara, kalau keluarga sama sekali, apalagi anak-anak kita, saudara, sama sekali tidak pernah didasari oleh perspektif Injil, maka akan muncul permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan mereka yang mungkin mereka nggak akan cerita sama kita kalau kita sudah punya mantu, saudara. Tapi mereka sedang menangis dan bergumul tentang kehidupan rumah tangga mereka. Perspektif Injil itu adalah bagaimana tanggung jawab seorang suami, istri, anak, atau kemudian orang-orang yang ada di lingkungan rumah itu semuanya bertanggung jawab kepada masing-masing pribadi dan juga bertanggung jawab secara pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir mengatakan kok Tuhan selalu. Saudara, hidup kita ini adalah anugerah demi anugerah. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang berbeda. Aturan main dalam keluarga mungkin sama dengan apa yang dipahami secara umum. Tetapi keluarga-keluarga orang percaya harus menerapkan kebenaran Injil di dalam keluarga. Tidak ada yang lain. Harus menerapkan. Saudara-saudara, kenapa ceritanya harus begini? Kenapa ini harus begitu pentingnya Injil itu menjadi sebuah perspektif di dalam sebuah keluarga? Karena saudara, relasi yang sehat, relasi yang benar harus dimulai dari Kristus. Sekali lagi, relasi yang sehat, relasi yang benar di dalam keluarga kita, relasi dengan sesama kita, dengan orang-orang lain, dimulai dari Kristus. Coba saudara lihat di dalam Kolose 3 tadi. Ayat 1 sampai 17 berbicara tentang apa? Berbicara tentang lahir baru. Berbicara tentang apa? Manusia baru. Di sana berbicara tentang apa? Pribadi-pribadi yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Di sana sedang berbicara apa? Di sana sedang berbicara tentang orang-orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus. Di sana sedang berbicara apa? Sedang berbicara kepada pemulihan. Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 17 memberikan sebuah rentetan bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Karena dia harus mengarah kepada Kristus. Ingat, 2 minggu lalu saya memberikan satu ilustrasi. Bahwa pada saat kita belum menerima Kristus, arah kita harus ke sana. Diri kita sendiri, ego kita berjalan menurut kemauan kita. Tetapi pada saat kita percaya Yesus, kita berbalik dan kemudian mengarahkan kepada Kristus. Disinilah konteksnya. Kenapa kemudian Paulus berbicara tentang keluarga-keluarga? Karena keluargalah harus didasari, dibangun dengan kebenaran Injil itu. Dan setiap pribadi di dalam keluarga adalah pribadi-pribadi yang sudah lahir baru. Pribadi-pribadi yang lahir baru, pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami pemulihan. Dan di dalam proses pemulihan inilah ketika pasangan ini menikah, ketika pasangan ini membangun keluarga, perspektif Injilnya akan tetap jalan. Saudara, kalau perspektif dunianya jalan, maka akan dihitung. Saudara mengatakan begini, saya kecewa loh Pak, dulu sebelum menikah, ini baru menikah, saudara. Waduh, saya berharap penghasilannya itu banyak Pak. Tapi kemudian kecewa. Mas saya tanya begini, loh kan waktu janji nikahnya aku menerima engkau dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Lalu dia ketawa, iya sih, tapi ya gak gitu-gitu sih ya Pak ya. Gak gitu-gitu ya. Kadang-kadang memang orang itu punya ekspektasi ya saudara. Ada orang-orang yang memang tertentu itu ngarepin sesuatu. Maka saya mengatakan saudara, kalau pribadi ini sudah mengalami sebuah pemulihan di dalam Kristus, maka dia akan melihat keluarganya itu dari perspektif Injil saudara.
Memang kita butuh yang dari dunia. Kita memang butuh apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi proses pengudusan itu akan terus berjalan di dalam keluarga itu. Masing-masing pribadi akan berjalan di dalam proses pengudusan itu sampai kemudian kita boleh bertemu dengan Kristus. Saudara, setiap kita itu punya latar belakang yang berbeda. Kita punya masa lalu yang kelam. Kita semua pernah melakukan dosa. Saya dan saudara mungkin saat ini punya yang namanya kepahitan. Saat ini mungkin saudara sedang punya marah yang masih saudara nyesek di sini. Tapi saudara nggak bisa ungkapkan kepada siapapun. Mungkin saudara saat ini sudah benci kepada seseorang. Benci kepada suamimu, benci kepada istrimu. Anak-anak benci kepada orang tuanya. Bisa saja. Maka tadi saya mengatakan ketika calon-calon yang akan menikah. Mereka harus membereskan itu di hadapan Tuhan secara pribadi. Membereskan relasi mereka dengan Tuhan secara pribadi. Dan mereka harus berani berdamai dengan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, karena masa lalu inilah yang kemudian di dalam Kristus, dalam konteks pasal 3 ini. Orang-orang ini yang punya masa lalu akan dipulihkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjalani yang namanya kehidupan baru. Di sini loh saudara, ketika kita percaya pada Yesus, sebelumnya di sini nih, masa lalu kita tenggelam, kita memikirkan masa lalu. Saudara, Tuhan mengatakan tadi ayatnya sudah kan ya, bahwa saudara kita sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, baru sudah datang. Artinya saudara, orientasi kita, perspektif kita adalah kehidupan baru. Ini harus ada, harus dimulai. Maka tadi saya mengatakan kalau saudara selama ini mengatakan terlambat Pak, ini sudah umur, sebentar lagi juga kita mau mati, ngapain lagi, ya udah. Nggak bisa, saudara harus punya kesempatan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengubahnya di dalam kasih karunia Tuhan. Hidupi keluargamu di dalam perspektif Kristus. Jalani itu dan temukan kebahagiaan sejati. Ini saudara bukan instan seperti saudara minum jamu atau obat. Ini berproses dan pada akhirnya saudara, proses ini adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus. Menjadikan pasangan kita juga bertumbuh serupa dengan Kristus. Menjadikan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang kemudian serupa dengan Kristus. Coba kalau sekarang saudara cek kehidupan keluarga saudara. Apakah semakin lama pasangan saudara seperti malaikat atau iblis? Kalau saudara relasi saudara dengan pasangan saudara, kalau saudara kira-kira kasih angka antara 1 sampai 5. 1 ini adalah relasi saya dengan pasangan saya buruk. Relasi saya dengan orang tua saya buruk. 1 sampai 5. 5 ini the best. Kira-kira dalam keluargamu mau kasih nilai berapa? Relasimu dengan pasanganmu, anak dengan orang tua, relasimu dengan saudara, sesama saudara. Kira-kira mau 1 atau 5 atau 3? Ya sedang-sedang saja sih Pak. Sedang-sedang ya. Ya diterima, ya enggak gitu ya. Saudara, masing-masing orang punya penilaian terhadap keluarganya, masing-masing orang punya ekspektasi kepada keluarganya. Tetapi saudara, di dalam Kristus, semua yang percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Saudara, kasus yang menarik adalah kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas 15, 11 sampai 32 itu tentang kisah anak yang hilang, betul ya? Tentang kisah anak yang hilang, saudara tahu itu. Saudara, tapi yang luar biasa bagi saya di dalam Lukas 15 tentang kisah anak yang hilang itu adalah sesungguhnya Bapak yang baik. Bagaimana Bapak yang penuh kasih sayang ini, saudara, tetap mencintai anaknya, menunggu anaknya pulang, menunggu kembali supaya anaknya ini balik ke rumah, walaupun anaknya ini sudah kurang ajar. Saudara, kalau di dalam pepatah kita mengatakan masih hidup minta warisan. Wah, itu saudara-saudara kurang ajar banget kan. Dan kemudian diminta dikasihkan, lalu kemudian dia hidup bersenang-senang. Setelah melarat bingung baru kemudian cari pulang. Saudara-saudara, saya memperhatikan kisah bapak yang baik saja. Seorang bapak menunggu anaknya kapan pulang. Ketika kelihatan dari jauh, dia menyambutnya, berlari menghampiri putranya ini. Lalu kemudian mengenakan jubah, membikinkan pesta. Artinya apa? Itulah gambaran dari Bapa yang di sorga. Siapapun kita, siapapun saudara yang punya masa lalu yang sangat menyakitkan, bereskan di hadapan Tuhan. Karena tangan Bapa itu sedang menantikan saudara untuk datang kepadanya. Bereskan secara pribadi.
Akui dosa-dosa kita, kesalahan kita. Bersama dengan pasangan untuk kita kemudian membangun sebuah relasi yang baru. Walaupun ini rasanya sulit. Tapi kalau dua-duanya adalah pribadi-pribadi yang sudah dilahir barukan, maka proses ini harus dijalankan. Saudara-saudaraku, Kristus telah menjadi jalan pendamaian. Kristus telah memulihkan relasi yang rusak itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Gak ada seorang pun saudara yang ingin membangun keluarganya dan ingin punya keluarga yang kacau balau dan berantakan. Gak ada. Gak ada setiap kita di dalam keluarga yang tiap hari ribut saja. Mulai bangun tidur ribut, mau tidur ribut. Bahkan di dalam tidur pun ngigonya ribut. Adakah yang begitu? Saudara-saudara, kehidupan kita, relasi kita, setiap pribadi-pribadi kita sering kali saudara memang mendambakan kenyamanan, mendambakan kebahagiaan menurut versinya. Tetapi kenyataannya kadang itu tidak pernah datang kepada kita. Saudara-saudaraku, keluarga bagi saya adalah kelas pertama. Bagaimana membangun sebuah relasi yang bertumbuh dan mendewasakan. Untuk anak-anak pemuda yang akan menikah, yang berencana menikah, gitu ya. Saudara-saudara, siapkan hatimu adalah untuk benar-benar kelas pertamamu itu adalah dimulai dari keluarga dan mengatakan keluargaku berantakan, keluargaku gagal, keluargaku nggak ada teladan. That's okay, tetapi kan ada pemulihan. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian melangkahlah untuk mempersiapkan hatimu untuk boleh membangun sebuah keluarga. Bereskan. Karena kalau enggak, maunya beli, kata teman-teman, maunya beli kucing Anggora, nanti munculnya anak macan loh saudara. Walaupun sudah tahu sih ini anak macan atau Anggora. Ya kadang-kadang memang sebelum menikah itu semuanya kelihatan Anggora yang manis gitu ya saudara. Tapi begitu setelah menikah, 1 minggu macan saudara. Kadang-kadang kita itu di dalam kehidupan kita ini banyak hal yang mengecewakan. Banyak hal yang membuat kita jadi susah, membuat kita jadi sedih. Pernahkah saudara-saudara berpikir begini? Karena saya pernah berapa kali saudara saya menjumpai pasangan yang datang pada saya mengatakan gini. Pak, rasanya saya salah ya memilih jodoh ya Pak ya. Ngomong gitu saudara. Sini yang sudah menikah mau tanya, aku salah nggak ya pilih kamu? Saudara bener loh, ini saya nggak ngada-ngada. Ngomong loh, Pak apakah saya salah ya memilih pasangan? Saudara kalau baru menikah seminggu ngomong salah. Lah ini loh saudara anak-anaknya udah gede. Baru ngomong rasanya salah deh Pak. Kenapa? Aduh sekarang ini menjengkel ke dia itu. Mangkel no dia itu Pak. Gak ngenak no. Kalau gak Kristen aja udah tak potas kali ya Pak ya. Becek-becek. Saudara lalu saya mengatakan demikian. Persoalannya adalah bukan ketika kamu mengatakan menikah atau pilih orang yang salah. Tapi masalahnya adalah pola pikirmu yang salah. Pola pikirmu yang salah di dalam memahami, mengerti pasanganmu. Saya mengatakan bukankah kamu sudah memikirkan, menggumulkan sebelum kamu menikah. Sebelum kamu datang untuk diberkati, bukankah kamu sudah memikirkan siapa dia? Bukankah kamu sudah mengetahui siapa calon yang akan menjadi pendamping pasangan hidupmu? Ini bukan kontrak. Pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Pernikahan adalah covenant. Perjanjian antara Allah, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gak ada yang lain. Saya mengatakan sesungguhnya Tuhan itu memberi kebebasan kepadamu untuk memilih calon pasangan. Dan Tuhan mengizinkan untuk kamu menikah dan Tuhan meminta supaya kamu membangun sebuah komitmen apapun yang terjadi dengan pasanganmu. Saudara tanpa adanya komitmen tentu akan sulit. Sekali lagi tanpa adanya komitmen ini akan menjadi sulit. Persoalan akan mulai bermunculan. Nih saudara.
permasalahan dalam keluarga, relasi kamu yang ini lagi pacaran, yang lagi PDKT, yang lagi cari-cari. Permasalahan itu sering kali muncul tatkala Tuhan mulai dipinggirkan. Dan kemudian yang ditempatkan menjadi prioritas adalah egonya. Aku kepengen supaya kamu seperti ini. Aku ingin supaya kamu ini. Aku ingin supaya kamu seperti ini. Aku ingin supaya kamu menjadi seperti ini. Semuanya ngomong aku turuti aku. Kamu adalah pelaku-pelaku. Bukan begitu di dalam sebuah relasi yang sehat. Pernahkah engkau juga memikirkan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika kita menuntut orang lain? Meminta orang lain. Pernahkah kita juga menempatkan diri kita seperti itu? Saudara, inilah bagian yang menarik. Persoalan itu akan terus muncul ketika masing-masing selalu berbicara tentang ego. Dirinya paling benar, dirinya paling betul, dirinya paling rohani, dirinya paling dan paling semuanya. Artinya Kristus sudah dipinggirkan. Relasi yang demikian akan terus memburuk. Dan Anda akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Untuk itulah saudara-saudara, pentingnya setiap saya dan saudara pribadi-pribadi, sekali lagi buat kalian anak-anak muda yang akan membangun keluarga, mulai dengan ketundukan diri di hadapan Tuhan. Wajah boleh ganteng, wajah boleh cantik, tapi kalau ganteng-ganteng jadi serigala, itu judul sinetron ya saudara ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu punya ekspektasi yang tinggi. Tapi ekspektasi itu tidak pernah masuk kepada koridornya Tuhan. Saudara, mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Hubungan relasi pacaran kalian juga dihubungkan dengan relasi perspektifnya Tuhan. Karena disinilah saudara-saudara mulai belajar. Mulai dari pacaran sampai kemudian pernikahan, sampai kemudian membesarkan anak-anak, sampai kemudian anak-anak dewasa, sampai kemudian kalian menjadi kakek nenek. Semua ditempatkan di dalam perspektif kasih Kristus. Artinya saudara, memang masalah akan ada. Akan ada. Tetapi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan, pribadi-pribadi itulah yang akan mampu menghadapi setiap tantangan. Saudara, ada sebuah problema memang di dalam keluarga. Rata-rata dalam keluarga itu memang terlalu banyak bicara satu sama lain. Coba lihat aja kita, banyak bicara. Tapi kita sedikit berbicara dari hati ke hati. Saudara, mentuangkan untuk perasaan cinta kita kepada pasangan kita. Membicarakan hal-hal yang penting untuk saling menumbuhkan kepatuhan kepada firman Tuhan. Gak pernah kita bicarakan, bukan? Kita membicarakan hari ini rugi nih. Aduh, hari ini belum nutup nih. BG, aduh ini nih. Sehingga saudara ketika ini ngomong, istri udah capek, suami udah capek, tengkar akhirnya. Aduh, ini setoran pajak belum selesai. Aduh, ini lagi, aduh saudara, ini lagi keluarga ini, aduh ini lagi minta bantuan, aduh ini lagi. Semua aduh-aduh, terlalu banyak bicara. Tapi kita tidak pernah membicarakan yang paling esensial di dalam sebuah relasi. Bukankah masalah memang akan terjadi selama kita masih hidup? Tapi disitulah saudara, bersama dengan suami, istri, dengan anak-anak, kita bisa mendiskusikan bagaimana cara Tuhan bekerja melalui ini. Bukankah bisa? Memang saudara mengatakan, saudara, saya pernah cerita sama orang begini ya. Kalau saya aja punya uang ini pasti beres Pak. Ini bagian saya beres, ini beres. Saya mengatakan, kira-kira berapa yang kamu minta supaya semua beres? Dia menyebutkan satu angka. Oke, kalau kamu dikasih segitu, bereskah semua urusanmu? Bereskah semua urusan keluargamu? Bahagiakah kamu? Dia mikir sejenak dan mengatakan, rasanya enggak juga. Pasti muncul masalah yang lain lagi ya Pak. Jadi berapa yang kamu butuhkan? Never enough. Kita enggak akan pernah cukup. Kecukupan itu adalah ketika melihat semua masalah itu di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam perspektif kasih karunia Tuhan. Itu meneduhkan. Sambil kita berupaya. Saudara yang mengatakan, tiba-tiba nanti uang turun dari langit jebret. Kalau turunnya recehan. Datang ke rumahmu gimana? Enggak beres loh saudara. Ini loh problemnya kita saudara. Problematika keluarga kita akan terus bervariasi.
Tapi saya melihat saudara, relasi yang sehat itu adalah relasi yang menumbuhkan iman kita kepada sebuah pertumbuhan kedewasaan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau engkau benar-benar memiliki Kristus dalam hatimu, saya selalu mengimani dan saya selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu saudara membuka jalan yang terindah. Saudara, Tuhan itu punya banyak cara, tapi seringkali kita yang mengkerdilkan cara Tuhan dan kita lebih mempercayai cara kita. Padahal cara kita semakin hari semakin membuat kita stres. Ada juga realita kehidupan yang saya boleh sampaikan saudara-saudara. Sebuah keluarga Kristen yang mungkin adalah keluarga yang tidak semua keperluan itu terpenuhi. Ada pasangan yang tanpa anak, tapi pasangan ini terus mencari Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan keluarga ini menjadi keluarga Kristen yang baik, sekalipun tanpa kehadiran anak. Ada juga saudara fakta di dalam kehidupan keluarga Kristen, seorang ibu tunggal yang ditinggal oleh suaminya, yang kemudian melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan yang terbaik pelatihan rohani kepada anak-anaknya, hidup yang penuh tanggung jawab. Ini juga adalah keluarga Kristen yang mengatakan keluarga Kristen yang baik. Ada juga seorang ayah tunggal yang mencintai anak-anaknya. Ayah tunggal yang selalu mengajari kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ayah tunggal yang mengajak anak-anaknya berdoa, memimpin keluarganya dalam kebenaran. Ini juga keluarga Kristen yang baik. Saudara, keluarga Kristen yang baik mungkin juga adalah keluarga di mana ada seorang anggota keluarga yang sedang bergumul dengan masalah serius. Mungkin ada seorang suami yang sedang bergumul dengan kecanduan apapun. Mungkin ada seorang istri yang sedang bergumul dengan stres, depresi, sakitnya. Mungkin ada seorang anak laki-laki yang memberontak kepada orang tuanya. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang anak perempuannya kabur, meninggalkan rumah. Namun keluarga Kristen yang mengandalkan Kristus adalah bagaimana respon orang tersebut, keluarga tersebut di dalam menghadapi krisis. Sekali lagi, bagaimana respon orang tersebut di dalam menghadapi krisis. Itulah orang Kristen yang baik. Sebuah keluarga Kristen yang baik tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanya miliknya Tuhan. Namun tatkala keluarga ini berusaha belajar menerapkan prinsip-prinsip Alkitab di dalam setiap keadaan, situasi, berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon hikmatnya, mengimani firman Tuhan. Sekali lagi, mengimani firman Tuhan, melakukannya. Sesungguhnya keluarga ini sedang mengembangkan sebuah relasi yang benar, yang itu didasarkan pada kasih karunia. Saudara, ada satu fakta yang harus kita perhatikan. Usia kita ini, bersyukur kalau kita masih bisa melihat apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan. Kita ini hidup di dalam yang namanya toxic world, toxic people. Saudara, smartphone kita itu banyak informasi. Banyak TikTok-TikTokan, ya enggak? Saudara, sekarang bukan masalah joget-joget saja. Tetapi saudara, banyak hal informasi yang tanpa kita sadari, informasi itu merasuk di dalam otak kita. Baik sebagai suami, istri, baik kepada anak-anak terlebih saudara. Informasi-informasi, ya saya berbicara enggak yang negatif deh. Hal-hal yang mungkin menurut pandangan saudara baik, itu masuk. Sehingga makin lama yang terjadi adalah, bukan konsep Alkitab yang masuk. Bukan konsep firman Tuhan yang masuk. Tapi yang masuk adalah konsep etika moral yang ada di dunia. Memang baik. Tetapi saudara, apakah benar? Apakah itu penundukan diri kepada Kristus? Tidak. Seperti tadi saya katakan, Paulus bukan mengajar etika, bukan mengajar tentang keluarga bahagia, bukan. Tapi Rasul Paulus sedang mengkaitkan kebenaran Injil kepada setiap orang di dalam keluarga itu untuk bertanggung jawab dan berkomitmen kepada Kristus. Kita hidup di dalam dunia yang jahat, saudara. Saudara posting sesuatu,
ngutip sesuatu, saudara posting, saudara bisa masuk penjara, betul? Saudara ngomongin jatuh dengan yang lain berdasarkan fakta apa? Berdasarkan fakta dari TikTok-an ataupun juga reel dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pernahkah kita benar-benar apa yang Alkitab katakan bagi keluarga kita? Sekali lagi saudara, pertengkaran pasti ada. Namanya orang hidup, masalah pasti ada. Namanya juga masih hidup. Tapi saudara, bagaimana ketika kita sedang berbeda pendapat, bertengkar, punya masalah. Bagaimana kita bisa tetap meneduhkan hati kita, berkonsentrasi, meminta pertolongan Tuhan. Sebab kita meyakini cara Tuhan bekerja adalah cara yang luar biasa. Saudara, jika kita tidak membangun relasi dengan kuat, jika kita tidak mendasarkan kepada Kristus sesuai dengan iman Kristen kita, kita akan mengalami penurunan kualitas relasi yang akan membawa kita kekecewaan kepada kekecewaan. Dan akhirnya kehilangan respek. Dan itulah awal kehancuran. Sekali lagi saya banyak menjumpai orang-orang yang mengatakan, udah Pak, give up. Gak esok ngomong sama bojoku, gak bisa bicara lagi dah. Ya udah, terus ya udahlah terserah dia mau ngapain. Suka-sukanya dia. Suka-sukanya dialah. Aku bisa hidup sendiri. Nah, ketika seseorang tanpa dia sadari mengatakan demikian, sesungguhnya dia sudah tidak respek kepada pasangannya. Jawaban terserah itu memang susah untuk dimengerti ya. Terserah. Nah, tinggal nadanya yang mana. Terserah. Terserah lu. Terserah aja. Nah, kan beda saudara ya. Disitulah saudara. Kadang-kadang hal ini, ya udahlah. Orang yang kehilangan respek di dalam sebuah relasi, maka keluarga itu siap-siap menghadapi sebuah kehancuran. Tetapi berita baiknya adalah saudara, kita dapat mengembalikan kembali respek itu. Memulai dari titik awal. Memulai sesuatu dengan benar kembali karena Tuhan masih memberikan waktu buat kita untuk menyayangi orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita meskipun dia mengecewakan. Miliki komitmen yang didasari oleh kasih karunia Tuhan. Yang didasari oleh karena cinta Kristus kepada kita. Miliki itu. Belum ada kata terlambat. Suatu kali saya bertemu dengan orang yang hanya tinggal berdua saja. Tinggal suami istri karena anak-anaknya jauh. Saudara, saya melihat kehidupan mereka. Saya tanya, aduh sering tengkar enggak? Karena anak-anaknya udah gede. Enggak lah, paling tengkaran soal ini, soal itu. Tapi kami baik-baik. Baik-baik maksudnya gimana? Ya kan waktu kita sudah enggak lama lagi ya Pak ya. Jadi ya aku mau menyayangi dia lah. Dan dia pun juga menyayangi saya. Jadi kami berusaha untuk saling menyayangi. Saya sangat, Eni punya konsep begitu. Saya selalu ingin membahagiakan Eni. Apapun situasi saya tetap ingin membahagiakan istri saya. Eni pun juga demikian. Punya hati untuk membahagiakan saya. Misalnya saudara. Ada berkas sedikit. Yang kadang-kadang saya juga kepengen ini, kepengen itu. Tapi karena ketika istri saya kemudian kepengen sesuatu, lihat sesuatu. Saudara, lalu saya mengatakan, lebih baik untukmu. Sama ini juga begitu. Nanti ketika dia udah ini loh. Enggak, papa aja yang beli. Jadi kadang-kadang ribut, mama aja yang beli, papa aja yang beli. Yang paling enak, kalau gitu kita aja anak-anaknya yang dibeliin gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menyenangkan karena saya mengatakan kepada Eni begini. Tuhan itu bisa memanggil saya kapan saja. Jangan ngomong gitulah, kita kepengen kakek nenek. Kalau Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bisa memanggil kapan saja, tetapi saya nggak mau meninggalkan dengan kamu kecewa dan marah. Aku kepengen meninggalkan itu adalah ketika kamu bahagia. Ketika kamu bahagia. Kenapa? Saudara, kebahagiaan itu karena saya sudah terima dari Kristus.
Kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati saya. Saya nggak perlu apa-apa. Saya hanya tinggal membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan terlebih kepada anggota keluarga saya. Ini ada anak-anak saya, tanyain. Tanyain mereka. Kapan melihat papa mamanya tengkar rame? Tanyain mereka, interogasi mereka. Kapan kita pernah ribut? Tanyain mereka. Saudara-saudara, saya rindu menyenangkan pasangan saya. Pasangan saya rindu terus untuk menyenangkan saya berdasarkan kasih karunia. Saya berharap Bapak Ibu yang hari ini bersama pasangan, bukan kebetulan Bapak Ibu ada tempat ini. Bukan kebetulan. Saudara, relasi yang baik itu dimulai dari kecintaan kita kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya cinta Tuhan, karena dengan cinta Tuhan itulah ikatan itu menjadi kuat. Ikatan itu menyatukan untuk selama-lamanya satu dengan yang lainnya dan mendorong satu dengan yang lainnya untuk juga mencintai. Saudara, memang tinggal satu rumah, satu atap, tetapi kalau cintamu sudah gak ada, cinta Kristus sudah mulai luntur dan tergantikan oleh ego. Minta untuk dilayani dan dimengerti. Belajarlah saat ini. Mengertilah, berbagilah untuk saling mengerti. Saudara, senangkan pasanganmu. Anak-anak, senangkan orang tuamu. Senangkan. Karena itulah kesempatan. Saya menutupnya dengan sebuah kisah yang pernah saya sampaikan kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah. Pernikahan itu ibaratnya kita seperti naik perahu. Kadang-kadang cuaca itu baik, cerah, anginnya enak sepoi-sepoi. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan itu ada angin yang keras, ada badai, ada hujan, ada mendung yang menakutkan. Ketika air mulai masuk ke dalam perahu kita seringkali berbicara, angin ini bikin masalah sehingga perahuku penuh air. Kita mengatakan badai ini yang membuat perahuku penuh air. Saudara lupa, bukan air dari luar yang harus saudara ributkan, tetapi air dari perahumu sendiri ketika ada kebocoran. Sekecil apapun kebocoran di dalam kapal itu, lambat namun pasti kapalmu akan tenggelam. Keluargamu, keluarga kita, keluarga Anda, saudara, ketika sudah ketahuan ada bocornya, kalau nggak diselesaikan akan karam. Terlambatkah Pak? Tutup bocornya dengan datang kepada Kristus. Relasi yang sehat sesungguhnya itu dapat menguatkan kita untuk berjalan bersama-sama. Namun relasi yang buruk akan membuat Anda semakin kehilangan arah. Berapa waktu yang saudara miliki? Maukah saudara mengakhirinya dengan sakit hati dan kehilangan arah? Saya yakin saudara tidak mau, bukan? Mari kita datang kepada Tuhan. Meminta hikmat Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Hari ini kalau relasi saudara, kalau mungkin diberi angka antara 1 sampai 5. Kalau 1 itu relasi saudara sangat-sangat buruk. Kalau relasi saudara 5 mungkin sangat baik. Berdoalah. Mintalah kemurahan Tuhan. Kalau engkau buruk, mintalah pemulihan. Kalau memang engkau mengatakan baik, mintalah Tuhan boleh menjagai itu. Kita menyadari orang yang pertama hadir di dalam kehidupan kita dan orang terakhir yang kita jumpai adalah pasangan kita. Mari gunakan kesempatan kalau engkau bersama pasangan hari ini. Miliki relasi yang baik. Senangkan pasangan dengan kasih karunia Tuhan. Untuk anak-anakku yang kau belum menikah, yang sedang merencanakan pernikahan, hari ini mulai berdoa. Kalau engkau belum mendapatkan pasangan yang tepat, berdoa minta Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya engkau boleh memilih secara tepat dan benar. Tapi hari ini kalau engkau sudah punya calon pasangan, miliki komitmen,
Jaga kekudusan hidup kalian untuk nanti kalian boleh datang ke altar Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang menjalin hubungan, tapi sedang kredit, sedang ada masalah, datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Supaya diberikan hikmat, supaya relasimu dengan pacarmu dipulihkan di dalam anugerah Tuhan. Kalau engkau hari ini juga menjalin hubungan tetapi kemudian ada satu masalah dengan orang tuamu atau orang tua sedang bergumul dengan masalah calon pasangan anak-anak kita. Mari minta hikmat Tuhan. Mari bersama-sama bergumul meneduhkan hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh jagai. Karena restu itu juga penting bagi anak-anak. Anak-anak restu itu juga penting dari orang tua. Hari ini mari bersama-sama. Saya gentar Bapak Ibu karena anak-anak saya juga mulai dewasa. Saya takut. Tetapi saya menyadari bahwa ketakutan dan kegentaran saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Hanya Kristus, hanya Yesus satu-satunya jawaban bagi masa depan anak-anak saya. Saya yakin saudara juga bergumul untuk itu. Mari secara pribadi bersama-sama kita datang. Mohon belas kasihannya. Mohon belas kasihannya supaya kita dijamah oleh Tuhan. Diampuni atas keegoisan kita. Mari bersama-sama datang. Tuhan, kami mengaku salah di hadapan-Mu. Kami melaku salah ya Tuhan. Karena kami seringkali ego. Kami hanya menuntut pasangan kami, menuntut anak-anak kami. Kami sebagai anak menuntut orang tua mengerti kami. Sungguh relasi yang buruk yang kami miliki Tuhan. Kami sadar itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kami semua boleh didamaikan oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu hari ini. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Berkati jemaat-Mu yang hari ini mengambil komitmen. Kami percaya kuasa darah-Mu memulihkan kami. Sepulang dari tempat ini, kami memiliki relasi yang benar di dalam salib Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.